kita membutuhkan adanya kehadiran kekuasaan. Kekuasaan itu dalam keadaan sekecil apapun, dalam keadaan serumit apapun itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Hadir sebagai pemberi solusi atas masalah, bukan sebagai pembawa masalah bagi masyarakat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan bukan berkaitan dengan suatu isu atau topik yang sedang hangat baru-baru ini. Tetapi konten kali ini saya buat khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin di konten sebelumnya saya juga sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa orang berkaitan dengan masalah apa yang sedang sebenarnya dihadapi oleh bangsa kita hari ini, oleh negara kita hari ini. Nah, selanjutnya itu ada juga yang bertanya kepada saya, ketika negara atau kekuasaan sedang menghadapi masalah di negara ini, harusnya memang yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini itu apa gitu loh. Karena di satu sisi negara kita sedang menghadapi masalah krisis kesehatan, yaitu pandemi COVID-19. Tapi di sisi lain ada masalah ekonomi yang sedang kita hadapi. Ada semacam ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian ada ketidakadilan di penegakan hukum yang juga masyarakat rasakan gitu loh. Selain itu juga ada gejolak perpolitikan nasional kita yang bukan hanya menyita perhatian para elit politikus, tetapi juga menguras pikiran dan perhatian dari warga masyarakat. Karena tentunya seluruh masalah ini adalah sesuatu hal yang kompleks di dalam permasalahan berbangsa dan bernegara kita. Menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang bertanya kepada saya berkaitan dengan apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh kekuasaan hari ini di tengah permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, menjawab pertanyaan itu saya sampaikan ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan itu harus punya sensitivitas Kenapa? Sensitivitas atau dalam bahasa biasanya itu adalah kekuasaan itu harus peka terhadap semua permasalahan yang terjadi. Kekuasaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat kita, diciptakan oleh warga masyarakat karena yang memilih penguasa ini kan adalah rakyat Nah, kekuasaan ini itu diciptakan itu tujuannya adalah yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan social justice. Nah, kekuasaan itu ketika melihat suatu permasalahan itu tidak boleh menutup mata dan menutup telinga. Kekuasaan itu harus peka terhadap segala permasalahan yang terjadi. Karena di mana lagi kemudian masyarakat akan kemudian menggantungkan harapan mereka untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi kecuali adanya sebuah kebijakan yang baik dari kekuasaan. Kemudian kedua, kekuasaan itu harus konsisten. Ini yang menurut saya sangat penting juga. Kekuasaan itu harus punya konsistensi tindakan. Ada konsistensi ucapan gitu loh. Tindakan dan ucapan itu harus sejalan gitu. Tidak boleh ada kemudian perbedaan antara ucapan dengan tindakan kekuasaan. Di satu sisi misalkan nih kekuasaan mengeluarkan statement untuk dikritisi tapi warga masyarakatnya tidak diberikan ruang untuk mengkritik kekuasaan. Kemudian di satu sisi kekuasaan ingin membenci produk asing tapi di sisi lain juga kekuasaan juga ingin mengimpor. Nah, ini sesuatu hal yang harusnya dicermati oleh kekuasaan. Kekuasaan itu harus punya konsistensi kebijakan, harus punya konsistensi pikiran gitu. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan itu berdasarkan pikiran dan gagasan. Kekuasaan itu mengeluarkan kebijakan yang memang harus berlandaskan pada pikiran yang utuh, pada gagasan yang memang satu gitu loh. Kecuali misalkan ketika kekuasaan itu memang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatannya, kita bisa simpulkan bahwa memang kebijakan yang dikeluarkan itu adalah kebijakan yang tanpa pikiran. Konsistensi ini penting bagi kekuasaan. Selain kemudian bisa berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat, konsistensi ini diperlukan untuk kemudian mengambil trust mengambil rasa kepercayaan rakyat kepada kekuasaan itu sendiri. Karena tentunya di dalam negara demokrasi, di dalam negara yang memang mengamini hidupnya nilai-nilai demokrasi, negara Indonesia juga atau kekuasaan yang menjadi penguasa di Indonesia itu harus mempunyai
ya kepercayaan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena ya ketika tidak adanya rasa percaya rakyat kepada kekuasaan, maka kebijakan yang dikeluarkan, ya arahan yang dikeluarkan oleh kekuasaan akan tidak dipatuhi dan diikuti oleh warga masyarakat. Misalkan satu contoh saja yang terbaru ketika penanganan pandemi COVID-19 misalkan. Ya, kekuasaan tidak konsisten nih. Ya, dulu waktu pertama awal muncul pandemi COVID-19, kekuasaan nggak merasa bahwa itu adalah ancaman. Tapi ketika itu sudah memang benar-benar dirasakan oleh Indonesia, akhirnya kemudian kekuasaan mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan lah, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, kebijakan itu dirasa terlambat dan tidak konsisten dari kekuasaan. Nah, itulah yang kemudian ya yang membuat masyarakat tidak percaya. Kemudian kita tidak heran sehingga di tengah-tengah masyarakat kita ada semacam ketidakpercayaan rakyat terhadap adanya pandemi COVID-19. Karena ya masyarakat akan kembali pada kondisi psikologi mereka pertama bahwa kekuasaan itu ya tidak percaya adanya pandemi COVID-19. Nah, itu satu contoh bahwa ketika ya konsistensi itu dikesampingkan oleh kekuasaan, maka justru yang terjadi adalah rakyat tidak percaya kepada kekuasaan. Yang ketiga itu adalah kekuasaan itu harus mengeluarkan kebijakan yang memang pro kepada rakyat. Ya, ini menjadi penting. Kenapa? Ya, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kehidupan bernegara, ya, pemerintahan yang berkuasa itu harusnya memang memberikan sesuatu yang baik kepada warga masyarakatnya. Ya, seperti orang ketika berulang tahun ya, kekuasaan itu harus memberi hadiah, selalu memberikan surprise kepada warga masyarakatnya, agar kemudian warga masyarakat merasakan bahagia, merasakan kebahagiaan gitu loh. Nah, ini menjadi penting karena kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat itu ya dapat kita ukur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Misalkan nih, kekuasaan mampu menciptakan social justice, keadilan sosial ya, kemudian mampu menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat kita. Iya, secara nggak langsung masyarakat pasti merasakan bahagia gitu, merasakan kebahagiaan yang begitu besar karena semua kebutuhan, semua yang mereka inginkan ya itu dipenuhi oleh kekuasaan. Kemudian kekuasaan juga selain mampu menciptakan kesejahteraan, kekuasaan juga harus mampu menciptakan ekualitas ya di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak boleh ada pembedaan perlakuan warga negara. Misalkan antara kelompok si kaya dan si miskin. Nah, kekuasaan itu tidak boleh kemudian pandang bulu dalam suatu proses penegakan hukum. Atau kemudian membedakan antara orang yang dekat dengan kekuasaan dengan orang yang memang punya sedikit daya kritis untuk kemudian memberikan masukan kepada kekuasaan. Nah, orang-orang ini harusnya diperlakukan equal. Ya, harus diperlakukan sama agar kemudian adanya kondusivitas dalam bermasyarakat, adanya kemudian rasa saling percaya antara masyarakat. Jangan sampai kemudian ya masyarakat kembali lagi beranggapan bahwa ya memang kekuasaan ini itu hanya melindungi orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan ya. Ini menjadi penting ya. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan itu baik, dapat berdampak bagus bagi kehidupan bermasyarakat dan mampu menciptakan ekualitas. Ya, tidak ada pembedaan antara golongan A dan golongan B. Tidak ada pembedaan antara bangsa Jawa dengan bangsa yang lainnya di Indonesia. Karena semuanya ketika berbicara kepentingan negara, ketika berbicara kepentingan nusa dan bangsa, maka kekuasaan itu harus menempatkan bangsa-bangsa manapun yang ada di Indonesia itu pada satu wadah yang sama, satu lintas pikiran yang sama. Sehingga masyarakat kemudian merasakan benar-benar adanya kehadiran kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu menurut saya beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh kekuasaan hari ini. Dan itu menjadi penting karena berbicara tentang kehidupan berbangsa, berbicara tentang keharmonisan di dalam berwarga negara ya, menciptakan keharmonisan di dalam berwarga negara, kita membutuhkan adanya kehadiran kekuasaan. Kekuasaan itu dalam keadaan sekecil apapun, dalam keadaan serumit apapun itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Hadir sebagai pemberi solusi atas masalah, bukan sebagai pembawa masalah bagi masyarakat.